Shalom, selamat hari Minggu dan selamat Paskah untuk kita semua. Puji Tuhan bahwa hari ini kita masih boleh merasakan kehadiran Tuhan, masih boleh merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, sehingga hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan, merayakan hari kebangkitan Kristus, sekalipun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Tetapi biarlah itu tidak menjadi masalah bagi kita, tetapi yang penting adalah hati kita yang mau beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita menyanyikan pujian Ku Masuki Gerbang-Nya. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Sukacita besar Tuhan boleh kami rasakan pada hari ini oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan yang selalu kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk setiap kerinduan yang Tuhan hadirkan di dalam hati kami, untuk akhirnya mau datang bersekutu di hadapan Tuhan dalam ibadah kami saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan membaca bagian dari firman-Mu. Kami mohon Tuhan, berikan kami hati yang fokus hanya kepada-Mu Tuhan. Biarlah waktu ini kami nikmati bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan Tuhan berkati kami, berkati hati yang akan sering firman. Biarlah boleh berkata-kata sesuai dengan kebenaran-Mu Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama.
Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkannya dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria, Maria." Berpalinglah dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bacaan kita tadi terambil dari Yohanes 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-18 di atas judul Kebangkitan Yesus. Kalau kita melihat tadi bacaan dari Yohanes 1 sampai dengan ayat yang ke-18 ini berbicara tentang bagaimana awal mulanya kebangkitan Yesus, yang Magdalena adalah saksi pertama yang melihat secara langsung bagaimana Yesus bangkit. Nah, kita melihat bahwa ketika hendak pagi-pagi benar, Maria pergi melihat ke kuburan Yesus, dan ketika dia melihatnya bahwa kuburan itu telah kosong, dia melihat bahwa batu yang ada di depan kuburan itu telah terguling, dan akhirnya dia pergi memberitakan kejadian yang telah dia lihat kepada murid-murid Yesus yang lain dan juga kepada Petrus. Nah, pada saat mereka mendengarkan bagian yang disampaikan oleh Maria, langsung mereka pergi. Nah, murid yang lain langsung buru-buru dan cepat pergi ke kuburan Yesus. Lalu Petrus menyusul ke sana, dan mereka percaya bahwa Yesus telah tidak ada di sana. Lalu Maria mengatakan bahwa Yesus telah dicuri atau bahkan juga disembunyikan oleh orang. Nah, kalau kita melihat kejadian ini bahwa Maria Magdalena melihat secara mata keraguannya dan juga kekhawatirannya akan Yesus. Nah, pada saat Maria menceritakan kejadian itu kepada murid-murid yang lain, ini menggentarkan kepada murid-murid Yesus yang lain bahwa
mengapa bisa hal itu terjadi? Mengapa bisa kuburan itu kosong? Mengapa bisa Yesus tidak ada di dalam kuburan itu? Nah, mereka belum percaya bahwa Yesus pernah berbicara bahwa dia akan mati dan bangkit kembali. Dia memang belum memahami isi firman yang telah disampaikan Yesus ketika mereka bersama-sama dulu sebelum Yesus akhirnya disalibkan dan akhirnya mati lalu bangkit kembali. Nah, pada saat itu juga murid-murid Yesus yang lain termasuk juga Petrus meninggalkan kuburan itu dan pulang ke rumah mereka. Tetapi Maria Magdalena masih tetap ada di depan kuburan itu, dia masih ada di sekitar kuburan itu. Nah, ketika dia menangis meratapi karena pertama Yesus telah mati, yang kedua Maria tidak melihat kembali mayat dari Yesus itu sendiri. Lalu dia menangis meratapi bagian itu. Lalu kemudian akhirnya ada malaikat datang di samping Maria itu sendiri, atau dekat. Malaikat itu ada di dekat tempat dibaringkannya Yesus pada saat dikuburkan. Nah, lalu malaikat itu berkata kepada Maria, "Maria, mengapa engkau menangis?" Lalu Maria menjawabnya, "Yesus, Tuhanku, telah dicuri dan diambil orang, dan saya tidak tahu saat ini di mana diletakkan." Nah, pada saat itu juga Yesus bangkit dan ada di antara malaikat itu dan ada di antara Maria. Lalu Yesus memanggil Maria, "Maria, mengapa engkau menangis?" Lalu tersentaklah Maria. Lalu dia berkata bahwa, "Tuanku, Yesus telah tidak ada dan dicuri, diambil oleh orang." Tetapi Maria lalu melanjutkannya bagian itu bahwa, "Tuhan, jika engkau melihat Yesus Tuanku itu, perlihatkan kepada saya di mana engkau mengambilnya, di mana engkau meletakkannya." Tetapi Yesus menjawabnya bahwa, "Pulanglah dan beritakan bagian ini kepada murid-muridku yang lain, bahwa akulah dia." Lalu Maria melihat bagian itu, mendengarkan perkataan Yesus, lalu dia tersentak hatinya dan baru dia sadar bahwa yang berbicara dengan dia bukanlah penjaga taman kuburan itu, tetapi dialah Yesus. Lalu dia pergi memberitakan bagian itu kepada murid-muridnya yang lain, dan dia mengatakan bahwa, "Aku telah melihat Tuhan." Nah, teman-teman, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dan perikop ini, kalau kita melihat secara batin manusia kita, ini tidak mungkin bagi kita. Mana mungkin orang yang sudah mati bisa bangkit kembali. Tapi satu hal yang kita percaya bahwa dia, Yesus, bukan manusia biasa, tetapi dia adalah Allah yang sesungguhnya dalam hidup kita. Ada 3 bagian hal yang akan kita renungkan bagian ini, dimana kalau kita melihat kuburan yang kosong itu, kalau Maria mengatakan bahwa kuburan itu telah kosong, menjadi bukti bagi kita bahwa Yesus Maria. Kalau kita memiliki iman kepada Yesus, bahwa Yesus telah bangkit, maka solusi bagi kita, kalau kita ada di dalam keraguan, kecemasan, bahkan ketakutan. Nah, tapi justru seharusnya kalau kita memiliki iman, kita seharusnya sungguh-sungguh menyerahkan apapun kondisi hidup kita di dalam kehidupan kita. Kita datang sama Tuhan, membawa setiap pergumulan kita, sehingga kita tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Kita memiliki kodrat sebagai manusia biasa, tapi ada satu hal yang mungkin selama ini kita lupakan, yaitu iman kita kepada Kristus. Kalau kita memiliki iman kepada Kristus, maka hidup kita akan sungguh lebih bermakna apapun kejadian yang kita alami dalam kehidupan kita. Yang kedua, kalau kita melihat Maria tadi, dia begitu menangis, dia begitu berkabung atas kematian Yesus. Yang pertama, mengapa dia menangis? Kalau kita bisa melihat, membaca konteks ini, Yesus telah mati. Dan yang kedua, Maria tidak lagi melihat mayat Yesus yang ada di kuburan itu. Maka Magdalena pun, Maria Magdalena ini begitu berkabung akan kejadian yang menimpa Yesus. Tetapi bukan itu yang akan kita akhirnya ikut berkabung juga.
Justru karena kita lah Yesus akhirnya disalibkan. Karena itu kita sebagai manusia, kita tidak perlu menangis atas kematian Yesus. Yang kita mau menangis adalah diri kita saat ini, yang terus ada di dalam kungkungan dosa, yang terus ada di dalam ketidaktaatan kita dalam menjalani kehidupan kita. Bagian Yesus, Dia telah menyelesaikannya bagi kita. Tugas kita saat ini adalah bersyukur akan bagian itu dengan taat kepada Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Seringkali kalau kita melihat bahwa sebenarnya Yesus telah bangkit, Maria tidak bisa melihat bagian itu. Karena kenapa? Dia fokus pada titik, kepada pergumulan yang dia hadapinya pada saat itu. Nah, sering kita tidak bisa mendengar suara Tuhan, bahkan kehadiran Tuhan di tengah pergumulan kita. Karena kenapa? Kita terlalu fokus dengan pergumulan kita fokus dengan persoalan yang kita hadapi. Sehingga kehadiran Tuhan, suara Tuhan yang seharusnya ada di dalam kehidupan kita, itu kita tidak lagi bisa mendengarnya. Karena kita terlalu fokus dengan masalah kita. Hal itu pun juga yang dialami oleh Maria Magdalena. Yesus hadir di tengah-tengah dia, tetapi dia percaya bahwa itu Yesus. Begitupun juga kalau kita melihat dalam kehidupan kita. Terkadang kalau kita sudah mengalami pergumulan, kita lebih fokus kepada pergumulan kita. Karena itu mari memaknai kebangkitan Yesus di dalam hidup kita, untuk akhirnya merefleksikan hidup kita, bagaimana kita hidup. Apakah kita sudah taat kepada Tuhan, atau justru kita terus ada di dalam kungkungan dosa itu? Apakah kita telah memperbaiki setiap kesalahan kita? Ataukah justru kita terus menikmati untuk terus tidak taat di dalam Tuhan? Bagian yang ketiga yang kita pelajari hari ini dan bisa kita renungkan adalah ayat yang ke-18, yang dimana menjadi poin utama, dimana berbunyi demikian. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Nah, inti dari poin ini adalah aku telah melihat Tuhan. Ketika Maria berjumpa dengan Yesus tadi, Yesus justru memerintahkan kepada Maria untuk pulang dan memberitakan bagian ini kepada murid-muridnya yang lain. Dengan begitu, Maria pergi bersuka cita dan memberitakan apa yang telah Yesus sampaikan kepadanya. Nah, kalau kita melihatnya bahwa bukan hanya Maria yang bisa bersuka cita karena menyaksikan secara langsung kebangkitan Yesus, tetapi kita juga, sekalipun bukan kita juga yang menyaksikan secara langsung, tetapi kita memiliki iman. Kita mengimani bagian ini bahwa Yesus telah bangkit. Karena kebangkitan Yesus ini memberikan pengharapan buat kita semua orang-orang di dunia ini yang percaya, untuk akhirnya terus menjadikan Yesus sebagai pengharapan satu-satunya di dalam kehidupan kita, apapun kondisi yang kita alami. Untuk meresponi firman Tuhan yang baru saja kita renungkan, mari kita nyanyikan pujian, "Karena salibmu ku hidup." Kau berikan hidup yang baru.
Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada kami, sehingga hari ini kami boleh merayakan hari Paskah, hari kebangkitan-Mu Tuhan, yang akhirnya memberikan anugerah keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap hari kami semakin mengalami kehadiran Tuhan di setiap kondisi apapun yang kami alami, baik di dalam suka maupun duka. Tuhan, teguhkan iman percaya kami bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang layak kami sembah di dalam kehidupan kami. Biarkan kami terus beriman kepada-Mu Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ungkapan syukur kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Untuk menutup ibadah kita saat ini, mari kita nyanyikan pujian Tuhan adalah Gembala.